Kang Deddy Mulyadi dikeroyok oleh sejumlah pihak pariwisata yang melakukan aksi demonstrasi dikarenakan himbauan atau surat edaran Gubernur Jabar untuk melarang tingkatan sekolah melakukan study tour. Ini menandakan bahwa lemahnya kerja daripada pihak pariwisata atau dinas atau kedinasan budaya juga pariwisata. Nah, di sisi lain ini kan persoalan adalah perputaran ekonomi ya. Kalau seumpama itu dilakukan study tour seperti biasa, yang dirugikan adalah mungkin wali siswa yang jumlahnya lebih banyak. Tingkatan-tingkatan sekolah baik SLTP, kemudian ada SLTA yang menekan pengeluaran terlalu besar bagi sebagian orang tua. Ini orang-orang kecil yang dibela oleh Kang Deddy. Saya kira pihak-pihak pariwisata juga harus bijaksana bahwa memang hal demikian ya, apa yang dilakukan oleh KDM tentang kebijakan tersebut agaknya merugikan bagi mereka. Tetapi mereka kalau bijaksana, mereka dapat membayangkan sedikit bagaimana rasanya menjadi orang tua, sulitnya untuk memberikan bayaran kepada anak untuk melakukan kegiatan study tour itu. Ya, mereka juga bisa berdemo. Andaikan Kang Deddy membolehkan kembali study tour, coba kita bayangkan lah, kalau watak-watak orang tua siswa ini sama seperti para pendemo pariwisata sekarang, mereka juga bisa melakukan yang sama loh. Mereka juga akan demo. Coba kita simak dulu ya, demonya nih kacau sekali ya. Silakan. Kebijakan di upload di sosial media untuk apa? Ada sila Pancasila ya kan, benar? Untuk apa ada sila keempat? Aduh, carek maneh nama merenya orang tua murid yang meren bala leungharnya duit tinggal metikan kos daun gitu. Jadi duit. Anjir, neangan duit teh orang tua murid teh tepi ka kesang ka bool-bool. Nya. Encan ngahutang ka rentenir. Encan nginjem Bang Emok nya, encan ngagadekeun sertifikat tanah, encan jujualan naon aya di imah nya. Coba bela naon, belan anak jeung study tour lah emang murah 50.000 100.000. Hah? Jutaan, buseng jutaan, bahkan waduh ayo pusing nean duit teh pusing ya. Sia mangareunahnya arah runtung PO sia lalakunya PO busnya ke rumah tempat rekreasi siara rame nya, atau aya larangan kieu sia para rotes ka gubernur nya. Gubernur aing mah nyaaheun ke masyarakatna. Sia meneangan untung geus ngeunah ye duit anu tadina jeker study tour disisipkeun jeker budak kuliah. Engkena kuliah make duit, tetep duit. Duit nya pusing deh. Ulang ngabelan jema beungar Kang, ulang ngabelan jema beungar bungus beungar mena mah tanpa budak sekolahan ya study tour mena mah geus beungar boga bus nya, geus boga tempat rekreasi geus beungar. Gitu pusing. Pak, soal kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya 45 PK 03 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita aja satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Nggak memikirkan dampaknya ya, sehingga aksi ini bisa terjadi ya. Ini sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerjanya sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel, ya sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah,
Kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak, dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya, mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa media sosial ya. Saya mengatakan, ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, gak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang saat itu, gak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan. Ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang segmen pasar studi tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya, captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan harga atau tarif studi tour bagi siswa-siswa sekolahnya, sehingga orang tua merasa terbebani, ya solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini Pak petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Hanya ingin untuk keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan studi tour, karena SE tersebut tanpa pengkajian, boleh dikatakan SE itu dolim, karena undang-undang pun tidak melarang studi tour. Studi tour ada di dalam ekstra kurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang studi tour, hanya Bapak Gubernur Jawa Barat yang melarang studi tour. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami selama 6 bulan tidak ada karena banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah, persoalannya kita harus mengembalikan uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Nah, yang sangat memberatkan itu pada saat kita mengembalikan uang, bukan angka sedikit. Ya, puluhan juta bahkan miliaran se-Jawa Barat. Nah, ini makanya ini kebijakan yang sangat bijak. Makanya kami ke sini hanya mau satu cabut SE Gubernur tahun 2025. Demo tolak larangan studi tour di Gedung Sate Jabar hari ini diketawain warganet. Sebut yang demo mementingkan isi perut sendiri. Aksi berlangsung pada Senin 21 Juli 2025. Ribuan pekerja pariwisata melakukan aksi demonstrasi untuk menolak larangan kegiatan studi tour bagi pelajar. Menariknya, meskipun pekerja pariwisata marah, banyak orang tua siswa justru mendukung larangan studi tour. Komentar-komentar di media sosial menyebut bahwa kegiatan seperti itu sering membebani orang tua.
Kebijakan ini seharusnya jadi kesempatan untuk mengevaluasi apakah selama ini studi tour benar-benar edukatif atau cuman ajang jalan-jalan mahal. Bukan berarti harus dilarang total ya, tapi harus dibatasi dan diawasi karena selama ini gara-gara tudingan bisnis antara agen dan sekolah. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Cilapati, dan salah satunya adalah di Desa Kalibata. Jadi memacetkan dari arah barat ke arah timur. Salah satu sudah kami turun dengan jajaran kepolisian karena itu tuntutan dari para peminta bis dan salah satunya tentang wisata. Tadi sempat ada keributan sini, mungkin bisa diceritakan kronologinya. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain, standar market, emosi juga dari para teman-teman dari kru bis sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hari ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Jadi biar tidak ada salah satunya ya korban. Jadi permasalahannya ya akan jadi panjang ini setelah itu. Karena diblokade oleh bisnis, kami salah satunya turun ke lapangan bersama jajaran kepolisian dan mulai mengurai kemacetan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari TOP Bus sudah memikirkan bisnisnya agar supaya kendaraan itu lancar, aman dan terkendali. Ini blokadenya sampai pukul berapa? Ya kurang tahu, ya mudah-mudahan kita berdoa lah. Jadi kalau untuk blokadenya sendiri hanya di pertigaan ini aja. Pertigaan ini, gitu, sama yang di bawah jalan Bapak. Dampaknya sendiri gimana Pak? Dampaknya itu masih kemana-mana. Ya harus semuanya turun dalam hal ini untuk salah satunya mengurai kemacetan sama-sama. Ada pengalihan arus ya Pak? Ya ada. Kalau dari pengalihan arus sudah semua kendaraan yang menuju barat ataupun kendaraan yang menuju timur ya diarahkan turun di flyover masing-masing agar supaya salah satunya tidak terjadi penumpukan di sini. Coba lihat sendiri karena kemacetan ini semua jadi lambat semua. Para pelaku wisata bukan penjahat. Usaha kita halal. Jangan melarang tanpa solusi. Seharusnya gubernur kalau melarang harus kasih kita solusi. Sepihak, kita juga manusia. Kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000, 2.000 keuntungan kita. Apakah miliaran dari konten? Sekali lagi, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur ayo bikin konten olah mana bisa irang awalnya. Pertama dengan Pak Herdis di Starbun. Kita ikut Bu di situ. Ibu kan tidak ikut, makanya kita itu sering cari Bu jalan keluar itu pakai Iya. Udah lapar. Udah lapar Pak. Saya udah makan Pak. Mana bukti pembicaraan atau telepon dengan Pak Gubernur? Itu pertama. Yang kedua,
Apa alasan Pak Gubernur mungkin dari asprinya kenapa nggak mau live conference? Sebentar. Yang ketiga, apa konsekuensi atau hasil dengan live barusan? Apa yang bisa disampaikan ke kita? Tujuannya apa? Kemudian saya Kita mau baik-baik. Pak Gubernur ayo bikin konten olah mana bisa irang awalnya nanti dulu Pak. Sekarang melayani kita 10 menit aja masa nggak bisa? Kan ada waktu itu, ada waktu makan, ada waktu istirahat. Oke ya, jelas itu. Kita nanti akan bahas lah komentar-komentar warga ya. Gimana menurut teman-teman? Ini sebentar saya sambil merokok walaupun nanti banyak yang protes, tapi intinya itulah, warga Jawa Barat di sini jangan kemudian terpancing oleh para pendemo itu. Saya kira orang-orang pendemo ini juga melakukan tindakan tersebut harus dipertanyakan apakah mereka melakukan atas kesadaran berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena konsekuensinya tadi ini Kang Deddy serba salah ya, walaupun ini sudah menjadi konsekuensi bagi Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan hal demikian ini ya. Kebermanfaatan itu saya kira akan lebih terasa bagi masyarakat kecil karena mereka tidak perlu lagi membayar untuk kegiatan study tour yang menurut mereka tidak terlalu substansial di dalam dunia pendidikan. Karena di era elaborasi media sosial sekarang, di mana transisi media sangat cepat sekali, teknologi termutakhir, sudah banyak yang masuk. Sekarang sudah bisa dinikmati dengan media sosial, Pak. Ya, tidak perlu melakukan study tour, kita mau mempelajari Jogja juga bisa lewat media. Nanti lah, oke, kita kerja sebentar nih anak-anak sekolah nih, kumpulin duit kan bisa berangkat ke Jogja. Asalkan tadi, Pak, kalau niatkan study tour atau niatnya memang pengen belajar, mempelajari tentang Jogja, pengen mempelajari tentang Bali atau daerah manapun, cari duit dulu. Siswa-siswanya ya, cari duit dulu. Agar kenapa Kang Deddy melakukan imbauan tersebut untuk bisa membela rakyat kecil, wali siswa, wali murid yang ditekan pada apa pengeluarannya agar tidak mengeluarkan biaya. Pertanyaannya adalah, kalau seumpama study tour ini tidak memberatkan beban mereka, ya dibuatlah kebijakan bagi para siswa bagaimana mereka bisa menghasilkan uang. Sementara itu juga akan mengganggu efektivitas belajar karena mereka belajar, Pak. Jadi ini memang serba bingung, makanya yang ditekan adalah hari ini adalah Dinas Pariwisata agar bagaimana para pelaku usaha yang di pariwisata tetap memiliki job, tetap ngebul dapurnya karena ada yang diangkut. Dengan cara apa ya? Dengan cara promosi. Dan Dinas Pariwisata juga harus ngebut ini. Saya kira itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.